Teruntuk Pit-Pit nih ya, aku kasih tahu kau. Jadi selama ini kamu yang support ya. Sampai niat banget terbang ke Jawa Timur buat support si War. Kamu ya dibalik ini semua ya. Masih kau bela orang yang menghina anak kecil dalam kandungan Mbak Sandi. Terus kau ngerekam sendiri sampai kau dimarahin sama petugas. Terus kau simpul-simpulan sendiri seakan-akan Dokter Oki ada di pihakmu gitu. Terus seakan-akan kamu adalah peri sesungguhnya. Nggak ada. Banyak saksi di dalam situ. Banyak orang menonton. Dokter Oki tetap kuat dengan statement dia sendiri. Dalang. Jadi berdasarkan kesaksian aku sebagai pribadi, sebelumnya aku mengapresiasi kesaksian Dokter Oki, manusia tempatnya salah dan hilaf. Terima kasih sudah bersaksi dengan sejujurnya bahwa kesaksian Dokter Oki hari ini yang aku pribadi bisa simpulkan adalah semuanya berdasarkan asumsi. Dan yang paling penting tidak ada pemerasan atau sejumlah uang yang digaungkan konon diminta oleh saudara Adrina Izazaga. Semoga ini menjadi ladang pahala kamu. Sekali lagi, manusia tempatnya salah, tetapi manusia juga berhak untuk memperbaiki ke depannya. Nah, kalau kalian bingung kenapa aku mengatakan bahwa sejumlah uang kurang lebih 50 atau 70 juta yang Oki berikan itu tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini, ya. Yang menyebabkan Isa Zaga ditahan itu karena ada dugaan pemerasan, itu tidak terbukti sama sekali. Semoga ini menjadi catatan majelis hakim yang mulia bahwa kesaksian saudara Oki ini bisa menjadi pertimbangan bahwa saudara Isa Zaga tidak pantas ditahan. Terima kasih. Nah, kalau kalian bingung kenapa aku mengatakan bahwa sejumlah uang kurang lebih 50 atau 70 juta yang Oki berikan itu tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini, ya. Yang menyebabkan Isa Zaga ditahan itu karena ada dugaan pemerasan, itu tidak terbukti sama sekali. Semoga ini menjadi catatan majelis hakim yang mulia bahwa kesaksian saudara Oki ini bisa menjadi pertimbangan bahwa saudara Isa Zaga tidak pantas ditahan. Terima kasih. Tidak akan saya berjalan sejauh ini datang ke Kepanjen kalau tanpa tujuan ingin menyaksikan dan ingin mendengarkan langsung kesaksian dari Oki yang saya merasa dia masih ada sisi baiknya, masih ada nuraninya untuk mengungkapkan kebenaran apa yang terjadi, dan alhamdulillah saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa apa yang saya harapkan kesaksian dari Dokter Oki itu sesuai yang saya harapkan. Tetap menjadi pelajaran ke depannya agar hati-hati, baik itu, hujan ya, ini disaksikan hujan, baik itu berucap, bersikap, dan lain-lain. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berarti buat Dokter Oki untuk hati-hati bergaul dan berteman dengan siapa. Karena di sini hujan deras petir, jadi aku putuskan untuk istirahat. Ada yang menarik dari pendengaran aku tadi di akhir-akhir sidang. Saksi berkata bahwa dia tidak menyangka setelah dia di BAP di kantor polisi dan dia akan dijadikan saksi di pengadilan. Lalu hakimnya bilang, loh kenapa kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu mau dijadikan saksi? Nah, ini catatan dari aku hari ini. Ya, kalian netizen nilai aja sendiri. Report from Kepanjen. Jadi hari ini sidangnya Sahrul itu menghadirkan saksi Dokter Oki, membahas masalah Bapak Peri ya. Katanya ucapan Bapak Peri itu bukan ditujukan untuk Dokter Oki, melainkan untuk sosok yang bersayap. Siapa yang lo omongin sopek? Lo lagi lawyernya bawa jambu. Lo mau ngapain sih yang bawa jambu?
Pengen gue cocol garam sumpah. Jambu katanya ada merah, hijau, Nah, dan biru. jambu katanya ada merah, Jambu Avata. ada hijau, sama biru. Jambu apa ya? Jambu Little Krishna. Tapi Ibu Projen saya nggak suka ya Ibu ngeliatin saya ya Bu ya. Kenapa? Hah? Ibu nggak suka saya datang? Hah? Saya ngeri loh kalau liatin Ibu takut berubah jadi es. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Isa Zega masih stagnan ya guys, belum ada perkembangan lebih lanjut nih. Apakah kasusnya masih berjalan atau tidak? Jadi publik meyakini bahwa Isa Zega bersalah, juga menyalahkan travel yang memberangkatkannya, yaitu miliknya Sela Saukia. Tapi guys, sebelum kita ikut-ikutan panas nih, mari kita bahas secara objektif. Pertama-tama saya mohon maaf dulu guys jika opini saya ini sedikit bertentangan dengan sebagian pihak. Karena ini kasus hukum guys, jadi kita harus pisahkan dulu dari konflik skincare ataupun drama-drama sebelumnya. Ini dua peristiwa hukum yang berbeda. Saya pribadi cukup sering ya mengkritik Sela Saukia atas dugaan persekusinya terhadap Doktip. Namun soal dugaan penistaan agama ini guys, saya melihat kecil kemungkinan Isa Zega bisa dijerat dengan pasal 156A KUHP. Kenapa ya? Ya karena pasal ini menurut saya butuh bukti adanya niat permusuhan terhadap agama guys. Bukan sekedar penampilan seperti perempuan ataupun unggahan-unggahan ibadah. Travel juga menurut saya tidak bisa disalahkan secara mutlak guys. Mereka hanyalah memproses berdasarkan data administrasi resmi seperti KTP dan paspor. Menanyakan keaslian gender secara biologis bukanlah wewenang travel dan bisa melanggar hak asasi manusia. Saran saya ya, jika pihak pelapor yang merasa dirugikan ingin serius memproses hukum, sebaiknya jangan membenturkan fatwa MUI dengan putusan pengadilan soal perubahan kelaminnya Isa Zega. Itu dua ranah yang berbeda. Fatwa MUI bersifat moral, sedangkan putusan pengadilan bersifat hukum positif. Dan jangan lupa guys, bahwa opini publik sangat berpengaruh dalam kasus-kasus seperti penistaan agama. Lihat saja misalnya contoh kasusnya Ahok, Lina Mukerji, dan Ratu Entok. Jadi kalau mau serius menurut saya arahkan kritik secara hukum, bukan pakai ujaran kebencian. Ingat guys, Indonesia menjamin kebebasan berekspresi lewat pasal 28E Undang-Undang 45. Tapi juga dibatasi oleh pasal 28J agar kita tidak melanggar hak dan norma yang berlaku. Maka dari itu kita penting untuk bisa bersikap bijak guys dalam menilai mana yang benar-benar melanggar hukum dan mana yang hanya berbeda pilihan hidup.